Salam Tuhan bersama kita sekalian hari ini dan semoga kita hari ini semua diberkati dalam kasih dan karunia Allah yang Maha Kudus. Dan kita mohon Tuhan memberkati segala usaha dan rencana baik kita, pekerjaan dan pelayanan kita. Kita diberikan kesehatan, jasmani dan rohani, dan semoga semua harapan dan cita-cita kita dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini gereja merayakan perayaan pesta Santo Filipus dan Yakobus. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul. Mereka dipercayakan oleh Tuhan untuk menerima kabar sukacita Injil dan dipercayakan Tuhan untuk diutus dan memberitakan sukacita Injil itu. Kita juga hari ini diundang untuk mendengarkan sukacita Injil yang sama agar kita mampu mewartakan kabar sukacita kebenaran kepada segala bangsa, kepada seluruh umat manusia, dan juga kepada dunia ini. Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Mari kita mendengarkan sapaan Tuhan dalam firman-Nya hari ini. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kata Yesus kepada, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengenal ya Santo Filipus dan Yakobus ya. Dan tentu di sini adalah Yakobus muda rasul. Filipus adalah seorang rasul yang berasal dari Bethsaida di Galilea. Dia adalah murid Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, Filipus juga berada di situ. Tahu, Injil Yohanes mengatakan bahwa Yesus memanggil Filipus sebagai menjadi muridnya sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Kita bisa lihat dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 51. Dan kita tahu bahwa uh, kitab suci tidak banyak menulis tentang Filipus. Ya. Tetapi kita tahu bahwa sesudah kenaikan Yesus, diketahui bahwa Filipus mewartakan Injil di Frigia, sebuah kota tua di Asia Kecil. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa Filipus sesungguhnya mengalami banyak penderitaan, penganiayaan hebat. Dan dia disalibkan dengan kepala di bawah. Sebagaimana yang dialami juga oleh Petrus ketika ia disalibkan di Roma. Ya. Oleh karena itu saudara-saudari, kalau kita bisa melihat kisah yang menarik hari ini atau percakapan antara Yesus dan Filipus, sesungguhnya Injil Matius, Markus, dan Lukas itu juga memasukkan Filipus dalam daftar para rasul sebagai orang nomor 5 setelah Petrus, Andreas,
Yakobus, dan Yohanes. Dikatakan bahwa watak Filipus ini, ia adalah seorang yang ragu-ragu. Terlihat jelas dalam uh, Injil hari ini. Ia tanpa ragu-ragu mengikuti Yesus tatkala menerima seruan panggil Yesus. Namun kita masih mendengarkan kisah hari ini bagaimana Filipus anak keraguan. Tetapi dari dalam keraguan itu, Filipus menjadi murid Yesus yang tiada henti-hentinya dengan semangat pengorbanan setelah Yesus naik ke surga, yang mewartakan kabar sukacita yang sangat luar biasa tentang Yesus yang bangkit. Lalu bagaimana tentang Yakobus? Ya? Tentang Yakobus, ia dikatakan bahwa ia termasuk salah seorang rasul Yesus. Ia disebut Yakobus muda untuk membedakan dia dari Yakobus tua yang terlebih dahulu menjadi rasul. Ia dikenal sebagai anak Alfeus, ya, dan saudara sepupu Yesus. Ibunya Maria termasuk bilangan wanita-wanita yang senantiasa melayani Yesus. Dan kita tahu bahwa Maria inilah yang mendampingi Bunda Maria sampai puncak Golgota, bahkan juga pada saat Yesus dimakamkan. Sehingga kita yang merayakan hari ini perayaan mereka, yaitu Santo Filipus dan Yakobus, kita bisa melihat bahwa banyak kisah-kisah cinta yang mereka alami di dalam pemahaman mereka tentang Yesus. Mereka telah mengikuti Yesus, mereka sudah mengalami bagaimana kasih setia Tuhan, mereka mengalami cinta Tuhan yang luar biasa, bahkan mereka juga mengalami kebaikan Allah dalam diri mereka. Lalu mereka yang sudah bersatu dengan Tuhan, sudah percaya, dan mereka memberikan hidup mereka secara total kepada Allah. Melalui perayaan hari ini dalam diri para rasul, apa yang dituntut oleh Yesus dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan barang siapa yang datang kepadanya, ia akan beroleh hidup. Ini sangat menarik. Oh, Yesus menjadi jalan menuju kepada kesatuan yang baru. Yesus menjadi jalan yang menuntun dan membimbing kita, yang mengarahkan kita untuk sampai ke tujuan, yaitu ke tanah surgawi. Dan dalam Yesus kita menemukan kebenaran, dan kebenaran ini yang telah membuat kita percaya akan kebesaran dan keagungan. Dan di dalam kebesaran keagungan itu, dalam keyakinan, dalam kepercayaan itu, Yesus menjanjikan kita kehidupan. Bahwa setiap orang yang percaya mengikuti Dia dan hidup di dalamnya akan beroleh hidup yang kekal. Mereka tidak akan dibinasakan. Dan itulah janji Yesus hari ini. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam dia. Dan setiap orang yang meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini sangat luar biasa bahwa kita dituntut untuk mempunyai iman, keyakinan yang teguh. Keyakinan yang membuat kita setia kepada Tuhan dan taat kepada setiap ajaran-ajaran Tuhan, agar kita menemukan kebesaran dan keagungan Allah yang benar-benar hidup di dalam diri kita, hidup di dalam iman dan kepercayaan. Semoga Tuhan Yesus hari ini bersama para rasul yang kita rayakan senantiasa mendampingi kita dalam seluruh karya dan pelayanan. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.